Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 27 dengan pengusul saya sendiri Betty Tsnawati dengan NIM di 500220049 dan rekan saya Salgi Rahmas Setia dengan NIM di 500220082 dengan dosen pembimbing Insinyur Tri Widiatno ST MSc PhD. Di sini kami akan mempresentasikan hasil seminar proposal yang telah kami buat, yaitu dengan judul pemanfaatan limbah lignoselulosa dari bongkol nanas sebagai produk bioetanol dengan metode pretreatment liquid hot water. Next. Untuk topik pembahasannya sendiri yaitu ada pendahuluan dan juga metodologi. Pada pendahuluan kami akan membahas latar belakang, stage of the art, rumusan masalah, dan juga tujuan dan hipotesis. Sedangkan di metodologi, kami akan membahas rancangan penelitian, tahapan penelitian, langkah-langkah pengambilan data, dan juga metode analisis data dan jadwal penelitian. Next. Untuk latar belakang yang melatar belakangi pada penelitian kami, yaitu kebutuhan energi terbarukan yang semakin meningkat, di mana meningkatnya kebutuhan energi global dan ketergantungan pada bahan bakar fosil mendorong pencarian sumber energi alternatif yang lebih berkelanjutan. Bioetanol sebagai bahan bakar terbarukan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak negatif terhadap lingkungan. Dan juga adanya potensi limbah pertanian atau bonggol nanas. Pada limbah pertanian ini termasuk bonggol nanas merupakan sumber lignoselulosa yang melimpah dan sering kali uh, terabaikan. Terus pemanfaatan limbah ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui konversi menjadi bioetanol. Terus selanjutnya karakteristik lignoselulosa. Limbah lignoselulosa terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang memiliki struktur kompleks yang mempengaruhi konversi menjadi bioetanol. Proses konversi memerlukan perlakuan khusus untuk meningkatkan aksesibilitas enzim terhadap selulosa. Terus selanjutnya metode pretreatment. Pretreatment adalah langkah penting dalam proses produksi bioetanol yang bertujuan untuk memecah struktur lignoselulosa. Metode liquid hot water atau LHW telah terbukti efektif dalam melarutkan hemiselulosa dan mengurangi lignin sehingga meningkatkan konversi selulosa menjadi gulai yang dapat difermentasi. Terus yang terakhir yaitu efisiensi produksi bioetanol. Efisiensi produksi bioetanol sangat dipengaruhi oleh kondisi pretreatment dan juga karakteristik bahan baku. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variasi dalam kondisi pretreatment dapat mempengaruhi hasil akhir bioetanol, namun masih terdapat kekurangan dalam pemahaman tentang pengaruh spesifik dari LHW atau liquid hot water pada bonggol nanas. Next. Eh, Selanjutnya yaitu state of the art. Bioetanol merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang dihasilkan dari biomasa yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil. Penggunaan bioetanol tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil saja, tetapi juga dapat berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Berbagai sumber biomasa termasuk limbah pertanian telah dieksplorasi untuk produksi bioetanol dengan fokus pada efisiensi, konversi, dan keberlanjutan. Terus selanjutnya limbah lignoselulosa seperti bengkol nanas merupakan sumber yang melimpah dan sering kali terabaikan. Limbah ini terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang memiliki potensi untuk diubah menjadi bioetanol melalui proses fermentasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemanfaatan limbah lignoselulosa dapat menghasilkan bioetanol dengan efisiensi yang bervariasi tergantung pada metode pengolahan yang digunakan. Next. Terus selanjutnya ada pretreatment merupakan langkah penting dalam proses konversi lignoselulosa menjadi bioetanol. Metode pretreatment bertujuan untuk memecah struktur lignoselulosa sehingga meningkatkan aksesibilitas enzim terhadap selulosa. Salah satu metode yang banyak diteliti adalah liquid hot water atau LHW yang menggunakan air panas untuk melarutkan hemiselulosa dan mengurangi lignin sehingga meningkatkan konversi selulosa menjadi gula yang dapat difermentasi. Penelitian menunjukkan bahwa LHW dapat meningkatkan hasil gula reduksi dan pada gilirannya produksi bioetanol. Terus selanjutnya beberapa penelitian telah
dilakukan untuk mengeksplorasi potensi limbah lignoselulosa dari berbagai sumber termasuk bunga nanas dalam produksi bioetanol. Misalnya penelitian oleh Surichai et al. Atau dan lain-lain pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pretreatment dengan LHW dapat meningkatkan kadar gula reduksi dari limbah lignoselulosa yang berkontribusi pada peningkatan produksi bioetanol. Namun masih terdapat kekurangan dalam pemahaman tentang bagaimana variasi kondisi pretreatment mempengaruhi efisiensi konversi dan hasil akhir bioetanol. Next. Terus untuk rumusan masalah, yang pertama yaitu apakah pemanfaatan limbah lignoselulosa pada bonggol nanas dapat meningkatkan produksi bioetanol? Yang kedua, bagaimana pengaruh teknologi pretreatment bahan lignoselulosa terhadap efisiensi produksi bioetanol dengan metode liquid hot water? Next. Terus untuk tujuan dan hipotesis, untuk tujuan yang pertama yaitu mengetahui apakah limbah lignoselulosa pada bunga nanas dapat efektif digunakan untuk meningkatkan produksi bioetanol. Yang kedua yaitu menganalisis pengaruh teknologi pretreatment terhadap efisiensi produksi bioetanol dari limbah lignoselulosa pada bunga nanas dengan metode liquid hot water. Terus untuk hipotesisnya yaitu yang pertama untuk menguji apakah limbah lignoselulosa dari bonggol nanas ini dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan produksi bioetanol. Untuk yang kedua yaitu menguji pengaruh metode pretreatment liquid hot water terhadap efisiensi produksi bioetanol. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Selgira Prasetya. Baik, selanjutnya ada rancangan penelitian yaitu variabel. Yang pertama ada variabel bebas yaitu ada suhu, waktu pretreatment, dan konsentrasi katalis H2SO4. Selanjutnya ada variabel terikat yaitu jumlah gula reduksi dan bioetanol yang dihasilkan. Selanjutnya ada variabel kontrol yaitu jenis bahan baku, kondisi fermentasi, dan jenis mikroorganisme. Selanjutnya ada tahap penelitian. Yang pertama yaitu persiapan bahan baku, yaitu mencari atau mendapatkan bonggol nanas, kemudian dicuci bersih dan dipotong kecil-kecil sebelum dikeringkan. Selanjutnya yang kedua ada liquid hot water pretreatment, yaitu mengubah lignoselulosa menjadi lignin. Dan selanjutnya ada enzim hidrolisis, yaitu proses di mana perubahan lignin menjadi glukosa dengan enzim selulase. Selanjutnya ada proses fermentasi, yaitu proses di mana mengubah glukosa menjadi etanol dengan menggunakan mikroorganisme Saccharomyces. Dan yang terakhir ada distilasi, yaitu proses mengubah etanol menjadi bioetanol menggunakan proses distilasi. Selanjutnya ada langkah-langkah pengambilan data, yaitu yang pertama ada analisis kadar gula reduksi menggunakan spektrofotometer. Yang kedua, pengukuran kadar dan kemurnian bioetanol menggunakan kromatografi gas. Dan yang terakhir, dokumentasi hasil dari masing-masing parameter proses. Dan selanjutnya, metode analisis data. Kami menggunakan metode analisis data yaitu statistik deskripsi dan ANOVA untuk membandingkan pengaruh parameter terhadap hasil bioetanol. Selanjutnya, ada jadwal penelitian yaitu pada bulan pertama dan minggu pertama yaitu persiapan bahan baku dan pengecekan alat. Pada minggu kedua, pengambilan bahan baku, dan pada minggu ketiga dan keempat, eksperimen pretreatment liquid hot water. Selanjutnya, pada bulan kedua dan minggu pertama dan kedua, kami melakukan optimasi parameter liquid hot water dan pada minggu ketiga dan keempat, proses fermentasi dan analisis bioetanol. Selanjutnya, pada bulan ketiga, yaitu kami melakukan uji kualitas pada minggu pertama, uji kadar etanol pada minggu kedua, analisis hasil pada minggu kedua dan ketiga. Selanjutnya, pembuatan laporan kami melakukan pada minggu ketiga dan keempat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 27. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.